Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, ada satu kebiasaan yang tanpa kita sadari sebenarnya itu menunjukkan bahwa diri kita yang salah, diri kita yang lemah, diri kita yang problem. Apa itu? Kita sering menunjuk orang lain sebagai pihak yang salah. Si itu, si ini, dia yang salah, aku yang benar. Padahal ketika kita menunjuk seseorang sebagai pihak yang salah itu hanya satu telunjuk, satu jari yang mengarah kepada dia, yang empat ini mengarah kepada diri yang menunjuk, tanpa kita sadari bahwa sebenarnya yang salah adalah kita. Maka kata Nurul Khalis Majid, jangan sering-sering menunjuk orang, tunjuklah diri sendiri, salahkan diri sendiri sebagai pihak yang mungkin kurang hati-hati, kurang bisa adaptasi, biasanya suka menyalahkan orang lain, tidak punya kemampuan yang cukup, bisanya hanya menyalahkan orang, dan seterusnya. Mulai hari ini mari kita ubah untuk menjadi pribadi yang hebat itu, pribadi yang luar biasa, tidak suka menyalahkan orang lain. Justru sebaliknya yang harus kita lakukan, kita melakukan mu'aqobah. Mu'aqobah itu menyalahkan diri sendiri tanpa menunggu disalahkan orang lain. Menyalahkan diri sendiri tanpa sibuk mencari kelemahan orang lain. Karena orang yang sibuk mencari kelemahan orang lain, dia lupa, tidak punya waktu untuk mencari kelemahan dirinya sendiri. Dia tidak bisa bangkit dari keterpurukan dirinya secara psikologis, bahwa dirinya punya problem, tapi karena sibuk mencari kesalahan orang lain, maka dia kemudian alpa untuk mencari kesalahan diri sendiri. Oke? Satu. Yang kedua, selain mu'aqobah, kita hendaknya pandai-pandailah melakukan introspeksi diri, membaca diri sendiri, potensi kita, kelebihan, kekurangan, kelemahan, kekuatan, dan seterusnya, sehingga kita mengetahui kalau kita akan menyalahkan orang, lihat diri sendiri, pantaskah kita menyalahkan orang? Kalau kita ingin melihat orang lain dari sisi negatifnya, ingat bahwa kita juga punya sisi negatif, tidak selalu positif. Allah ciptakan manusia ini dua hal sekaligus, punya kelebihan, punya kekurangan, ada positif, ada negatifnya. Maka ingat, ketika kita akan menyalahkan orang lain, kita juga punya kesalahan. Maka introspeksi itu cara terdalam bagi kita untuk membangun sebuah kesadaran bahwa kita harus juga memperbaiki diri kita tanpa harus sibuk mencari kekurangan dan kesalahan orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga yang perlu dan ini penting, disebut dengan menyempurnakan kekurangan, itu bahasa agamanya muhasanah. Bahasa Arabnya muhasanah itu memperbaiki kekurangan dari diri kita masing-masing setelah kita ketahui bahwa kita punya kekurangan-kekurangan yang juga sama dengan orang lain punya kekurangan. Sibuk melakukan pembelajaran, mencerahkan diri sendiri, mencari ilmu, membanding-bandingkan yang baik, supaya kita bisa merasakan bahwa diri kita ini masih sangat banyak kekurangannya, masih ada peluang untuk bisa menyempurnakan dari dalam diri kita masing-masing. Orang yang sempurna adalah mereka yang mau menutup kekurangannya sekaligus menyempurnakan kekurangannya diri sendirinya itu. Dan menyempurnakan kekurangan itu tidak bisa dengan sikap remeh-temeh, santai-santai. Maka yang keempat yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh di dalam proses kehidupan ini. Orang yang sungguh-sungguh di dalam proses kehidupan ini, dia akan menjadi orang yang berhasil, orang yang hebat,
orang yang mulia, orang yang sukses, orang yang segalanya serba di atas rata-rata. Jadilah pribadi yang punya makom di atas rata-rata, yaitu mereka yang sungguh-sungguh di dalam menempuh kehidupan, sungguh-sungguh di dalam melaksanakan tugas-tugas, sungguh-sungguh di dalam menyelesaikan seluruh persoalan. Karena hakikatnya hidup ini akan proses pembelajaran. Belajar untuk menjadi lebih baik, belajar untuk lebih sempurna, belajar untuk menjadi lebih dan lebih. Maka harus ada kesungguhan di dalam itu. Seorang pendaki gunung Himalaya, Mount Everest, beliau adalah tunanetra. Turun dari puncak, dia ditunggu oleh wartawan, kemudian diwawancara. Tuhan, kok bisa hanya dengan satu tongkat di tangan, karena Tuhan tunanetra bisa taklukkan Mount Everest itu? Apa jawabannya? Ya, sebelum aku taklukkan Mount Everest puncaknya itu, aku tundukkan dan aku taklukkan diri sendiri dulu. Sebelum aku kalahkan pihak lain, aku kalahkan dulu diri sendiri. Itu artinya kalau kita ingin maju, ingin berkembang, ingin sukses, maka tata dari dalam, kalahkan rasa malas, kalahkan perasaan bersalah, hilangkan rasa minder. Dan kadang-kadang kita itu tidak mau melangkah karena merasa dirinya selalu di bawah. Semua orang sama, kita ini sama-sama makan nasi, maka potensi yang Tuhan berikan kepada kita hendaknya dimaksimalkan. Kita sama dengan mereka, bernafas keluar masuk dari hidung kita. Kenapa kita merasa minder dengan mereka? Soal kelebihan otak, Tuhan sama berikan kepada kita 16 miliar saraf yang ada pada otak kita. Kita tidak perlu minder, sama dengan mereka. Apanya yang membedakan? Yang membedakan adalah sikap hidup kita, cara memandang kita. Kita menganggap diri kita rendah dibandingkan yang lain, padahal sama saja dengan mereka. Kita belum melakukan yang terbaik pada diri sendiri, entah tunggu kapan. Maka kesalahan utama dari diri kita adalah menganggap diri kita remeh, diri kita rendah, sehingga kita tidak mau bersaing. Padahal agama mengajarkan kepada kita, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah menjadi yang terbaik dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ada hal yang sangat prinsip dalam hidup ini supaya kita menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang hebat, pribadi yang selalu menganggap diri kita mampu melakukan yang terbaik. Kuncinya adalah kita merasa punya Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, kita cinta kepada Tuhan, kepada Allah pencipta alam semesta ini. Dekatlah kepada Dia. Mintalah kepada Dia. Serahkan seluruh proses kehidupan ini setelah kita ikhtiar dan doa kepada Dia yang maha segalanya, maha menciptakan, maha merancang, menciptakan, mencukupi, menentukan, dan seterusnya. Semua ada pada tangan yang maha kuasa. Likulli syai'in biqadailah. Yakin itu, kita akan sukses. Maka langkah berikutnya yang harus kita tempuh, yang harus kita miliki adalah kita tidak boleh renggang dengan pencipta kehidupan kita. Kita boleh hebat, tapi kalau kita kemudian mengambil jarak dengan pencipta hidup ini, maka kita akan terperosok jauh ke lembah kehinaan dalam hidup. Kita akan jatuh ke dalam jurang yang tidak bisa bangkit kembali. Kita akan jatuh dari puncak menuju lembah yang terdalam, dan kita akan merasakan itu sebagai sebuah kehancuran hidup, sebagai sebuah kegagalan, dan untuk bangkit kembali susahnya bukan main. Saudara-saudara sekalian, itulah antara lain bagaimana kita menjadi pribadi hebat, pribadi mulia, pribadi yang sukses, pribadi yang luar biasa. Kuncinya seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan saudara bisa mengambil hikmah, pelajaran penting dari apa yang saya uraikan tadi. Selamat belajar bersama dengan kita semua, baik yang bicara maupun yang mendengarkan, supaya kita setahap demi setahap mengalami peningkatan kualitas hidup, prestasi, keberhasilan, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.